السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, di dalam matan ini menyebutkan bahawa tuqtalul jama'atu bil wahidi, bahwa sekelompok orang itu dihukum mati, dihukum bunuh karena membunuh satu orang. Ya, sekelompok orang itu dihukum bunuh karena membunuh satu orang. Ya, inilah penegasan yang ada di dalam kitab ini. Kemudian anak-anak yang Ustaz cintai, bahwa kemudian kita berbicara tentang masalah diat, di mana diat secara syariat itu adalah harta yang dibayarkan kepada korban kejahatan atau walinya disebabkan kejahatan. Diat secara syariat adalah harta yang dibayarkan kepada korban kejahatan atau walinya disebabkan kejahatan.
Dan diyat juga dinamakan al-aql, ya, diyat juga dinamakan dengan al-aql karena pembunuh mengumpulkan diyat dari unta, lalu yaqiluha, ya, dia mengikatnya di halaman rumah wali-wali korban untuk menyerahkannya kepada mereka, ya. Ya, inilah makna diyat secara syariat. Dan diyat ini telah ditetapkan wajib oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma', sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 92, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi." Ya, tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah, karena tidak sengaja. Maka barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, karena tidak sengaja, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat, ya, serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh itu, ya, kepada keluarga si terbunuh itu. Nah, dari As-Sunnah disebutkan bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nazaraini, imma ayyufda wa imma ayyuqtal." Barang siapa yang salah satu anggota keluarganya dibunuh, maka dia berhak memilih satu yang terbaik dari dua perkara. Ya, barang siapa yang salah satu anggota keluarganya dibunuh, maka dia berhak memilih satu yang terbaik dari dua perkara, yaitu diberikan diyat atau pembunuh dibunuh. Ya, diberikan diyat atau pembunuh dibunuh. Ya, dan dalam hadis Amr bin Hazm, dalam surat yang ditulis oleh Nabi SAW kepada Amr bin Hazm, itu berisi penentuan jumlah diyat. Dan para ulama sepakat bahwa diyat adalah wajib. Ya. Nah, pensyariatan diyat ini adalah hikmahnya adalah dalam rangka menjaga nyawa, ya, melindungi darah orang yang tidak berdosa, dan memperingatkan serta mengancam siapa saja yang meremehkan urusan jiwa manusia. Nah, kemudian siapa yang melenyapkan manusia atau sebagian darinya, maka tidak terlepas dari salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, bila jinayah yang menyebabkan nyawa orang lain melayang terjadi karena kesengajaan murni, ya, bila jinayah yang menyebabkan nyawa orang lain melayang terjadi karena kesengajaan murni, maka dia dipikul oleh pembunuh dari seluruh hartanya. Manakala keluarga korban, ya, keluarga yang dibunuh itu memaafkan sehingga kisos gugur. Nah, karena ganti rugi kerusakan wajib ditanggung oleh perusaknya,
Allah SWT berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya, itu ya. Jadi apabila pembunuhan itu dilakukan karena kesengajaan, maka diyat ini dipikul oleh si pembunuh dari seluruh hartanya. Ini apabila keluarga korban, ya, keluarga yang dibunuh itu memaafkan dia, maka wajib bagi pembunuh itu untuk, ya, ganti rugi, ya, yang wajib dia tanggung, yaitu dia membayar diyat, ya, secara total dari dirinya. Kemudian yang kedua, bila jinayah adalah jinayah salah atau menyerupai sengaja, maka diyat ditanggung oleh akilah pembunuh. Ya, maka diyat ditanggung oleh akilah pembunuh. Ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan diyat janin seorang wanita dari Bani Lahyan yang gugur mati dengan hamba sahaya laki-laki atau wanita. Kemudian wanita yang ditetapkan menerima pembayaran diyat hamba sahaya laki-laki atau perempuan itu, ya, meninggal dunia, maka Rasulullah SAW memutuskan warisannya milik anaknya dan suaminya, sementara diyatnya atas asobahnya sang pembunuh. Nah, diyat ditanggung oleh akilah, ya, karena jinayah tersalah berjumlah banyak dan pelakunya dinyatakan uzur, maka di sini dibutuhkan sikap tolong menolong untuk meringankan dan melipur laranya. Berbeda dengan sengaja, karena pelaku pembunuhan sengaja membayar diyat untuk menebus dirinya dari hukuman mati. Bila dimaafkan dari hukuman ini, maka dialah yang memikul diyatnya sendiri. Ya. Ya, dia memikul dirinya sendiri. Nah, yang dimaksud dengan akilah adalah asobah seseorang. Ya. Mereka adalah kerabat dari pihak bapak. Ya, mereka membayar diyat pembunuhan yang tersalah, yang tidak sengaja. Ya, itu dia. Nah, kemudian tentang macam-macam diyat, ya, dasar pada diyat adalah unta. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, pada jiwa yang beriman terdapat diyat 100 ekor unta. Dan sabda Nabi SAW, ya, ketahuilah sesungguhnya diyat korban pembunuhan yang salah, yang menyerupai sengaja, yang dilakukan dengan cambuk dan tongkat adalah 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, dahulu nilai diyat di zaman Rasulullah SAW adalah 800 dinar atau 8.000 dirham. Hal ini berlangsung demikian sampai Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Lalu dia berkhutbah, ketahuilah sesungguhnya harga unta telah menjadi mahal. Maka Umar menaksir harga diyatnya, dan dalam suatu riwayat, maka dia menilai kadar atas pemilik emas 1000 dinar
atas pemilik perak 12.000 dirham, atas pemilik sapi 200 ekor, atas pemilik domba 2.000 ekor, dan atas pemilik jubah 200 setel jubah. Nah, berdasarkan dalil ini, maka dasar pada diat adalah unta. Dan barang-barang selainnya yang disebutkan oleh Umar dihargai berdasarkan harganya. Harga unta ini termasuk kategori penaksiran. Ucapan Umar ini disampaikan di depan para sahabat dan mereka tidak mengingkarinya, sehingga ia menjadi ijma' dari para sahabat. Maka diat dibayar dalam bentuk unta atau nilainya dari barang-barang yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, kemudian tentang kadar diat, ya, mengenai kadar diat itu ada 6. Yang pertama, diat laki-laki muslim merdeka itu 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta diperberat untuk pembunuhan yang sengaja dan menyerupai sengaja. Bentuk pemberatannya adalah dari 100 unta tersebut ada 40 ekor yang bunting. Ya, dari 100 ekor unta, ya, itu harus ada 40 ekor yang bunting. Ya, sebagaimana hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya dan kakeknya, wa arba'una, ya, khalifah, 40 khalifah, ya, 40 unta bunting. Nah, ini diat laki-laki muslim yang merdeka yang dibunuh dengan sengaja atau menyerupai sengaja. 100 ekor unta yang 40 ekornya adalah unta yang bunting. Yang kedua, diat laki-laki ahli kitab merdeka. Ya, diat laki-laki ahli kitab merdeka, ahli zimmah atau selainnya adalah setengah diat muslim. Ya, setengah diat muslim. Ini berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya dan dari kakeknya. Nabi SAW bersabda, diat ahli zimma adalah setengah diat kaum muslimin. Ya, dan juga dalam lafaz yang lainnya Nabi SAW mengatakan diat kafir muahid adalah setengah diat muslim. Ya, ini diat laki-laki ahli kitab yang merdeka, yaitu setengah diat muslim. Kemudian yang ketiga, diat wanita muslimah merdeka adalah setengah diat laki-laki merdeka yang muslim. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dalam surat Amr bin Hazm disebutkan diatul mar'ati 'ala nisfi min diatir rajul. Diat wanita adalah setengah diat laki-laki. Dan Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Munzir menukil ijma' ya atas perkara ini, bahwa diat wanita muslimah merdeka itu adalah setengah diat laki-laki merdeka yang muslim. Kemudian yang keempat, diat laki-laki majusi merdeka. Ya, diat laki-laki majusi merdeka, ahli zimmah atau muahid atau bukan,
ya, termasuk pemuja berhala. Ya, diatnya adalah 800 dirham. Ya, berdasarkan hadis Uqbah bin Amir yang marfu, diatul majusi samanu mi'ati dirhamin. Diat majusi penyembah api adalah 800 dirham. Nah, kemudian yang kelima, ya, diat wanita majusi. Ya, diat wanita majusi ahli kitab, ya, wanita penyembah berhala adalah setengah diat laki-laki mereka. Ya, sebagaimana diat wanita muslimah setengah diat laki-laki muslim. Nah, ini berdasarkan keumuman hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, aqlu ahlil kitabi nisfu aqlil muslimin. Diat ahli kitab adalah setengah diat kaum muslimin. Ya, itu dia yang kelima. Kemudian yang keenam, diat janin bila lahir keguguran. Diat janin bila lahir keguguran karena tindak pidana terhadap ibunya. Ya, diat janin bila lahir keguguran karena tindak pidana terhadap ibunya, sengaja atau tersalah. Ya, tersalah yaitu tidak sengaja, adalah hamba sahaya laki-laki atau wanita. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan diat janin seorang wanita dari Bani Lahyan yang gugur mati dengan hamba sahaya laki-laki atau wanita. Nah, diat janin ini ditaksir dengan 1/10 diat ibunya, yaitu 5 ekor unta. Dan ibunya mewarisi hamba sahaya darinya, ya, seolah-olah dia gugur, ya, dalam keadaan hidup. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya, ini sedikit pembahasan kita tentang masalah diat, ya, tentang permasalahan diat, di mana diat ini adalah harta yang dibayarkan kepada korban kejahatan, ya, harta yang dibayarkan kepada wali yang menjadi korban kejahatan, ya, disebabkan kejahatan, yaitu tindakan pembunuhan, ya. Dan perkara masalah diat ini adalah perkara yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah, dan begitu juga ijma' para, ya, ijma'nya para ulama. Ya, Ustaz telah menyebutkan tentang macam-macam diat, ya, bahwa dasar diat itu adalah dengan unta. Ya, dasarnya adalah dengan unta, dan barang-barang, ya, selain daripada unta yang disebutkan oleh Umar itu dihargai berdasarkan harga unta tersebut, dan ini masuk dalam kategori penaksiran. Kemudian Ustaz telah menyebutkan terakhir tentang kadar diat,
ya, ada sekitar 6. Ya, diyat laki-laki muslim merdeka, diyat laki-laki ahli kitab merdeka, diyat wanita muslimah merdeka, diyat laki-laki majusi merdeka, ya, diyat wanita majusi ahli kitab penyembah berhala, dan kemudian adalah diyat, ya, untuk janin bila lahir keguguran. Ya. Nah, anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya, ini sedikit pembahasan Ustaz tentang permasalahan diyat ini. Ya, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.